Swastiastu. Ya, kembali lagi bersama saya Rati Julita Maharani dalam acara Di Ampik Suta. Dialog Aspiratif mengupas postingan dan informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu anggota DPRD Tabanan. Siapa beliau? Tongkrongin terus di Ampik Suta setelah yang satu ini. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Baik Semeton Suta, pada dialog aspiratif mengupas postingan dan informasi kritis pada edisi kali ini, kami mengundang Bapak I Gusti Nyoman Umardani. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Om Baik. Swastiastu Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Hingga astungkara baik ya Bapak ya. Bapak ini Bapak terkait pandemi COVID-19 nih, ternyata telah mengubah image di masyarakat ya, terutama generasi muda terkait pertanian. Agar para generasi muda ini Pak makin mencintai ya tradisi bertani. Kami ingin tahu langkah apa yang dilakukan atau mungkin telah dipersiapkan oleh pemerintah Pak. Baik, terima kasih Dek. Yeah. Yang pertama, kita harus kembali dulu kepada apa yang sudah kita laksanakan di pemerintah sebelum pandemi COVID ini. Langkah-langkah berkaitan dengan masalah pertanian itu sudah kita persiapkan dari awal. Salah satunya itu adalah dengan inisiatif dari DPRD, kemarin kita sudah menetapkan Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Itu Perda nomor 10 tahun 2016. Nah, di dalam Perda tersebut sudah diatur berkaitan dengan hal-hal apa yang mesti harus kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan dan menjaga daripada kelestarian pertanian itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti saya akan uraikan berkaitan dengan masalah Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, salah satu komponen terpenting yang kita atur di dalam Perda Perlindungan Pemberdayaan Petani itu ruang lingkupnya pertama harus kita ketahui. Nah, di dalam Perda tersebut, pertama diatur berkaitan dengan perencanaan. Nah, kemudian yang kedua di sana diatur terkait dengan perlindungan petaninya. Yang ketiga ada pemberdayaan petaninya. Nah, kemudian yang keempat di sana juga ada yang berkaitan dengan masalah pembiayaan. Nah, kemudian masalah pendanaan. Nah, kemudian yang kelima itu berkaitan dengan masalah pengawasan. Nah, yang keenam itu berkaitan dengan peran serta masyarakat. Jadi jika kita berbicara tentang pertanian, ruang lingkupnya ini harus kita pahami dulu. Nah, sehingga nanti ke depan ketika kita berbicara dengan langkah-langkah konkret, langkah apa yang harus kita ambil untuk meningkatkan gairah masyarakat kita, terutama generasi muda kita berkaitan dengan masalah pertanian. Jadi nanti kita bisa uraikan di sana. Berarti menarik sekali Bapak untuk strategi nih dalam melakukan pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani itu meliputi apa saja ya Bapak ya? Baik. Strategi yang kita atur, yang sudah kita siapkan, yang pertama itulah strategi terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana produksi. Ini penting juga harus kita siapkan untuk menopang kegiatan pertanian tersebut. Yang kedua itu ada kepastian usaha. Nah, kemudian yang ketiga itu ada untuk menjaga komoditas pertanian itu sendiri. Nah, dalam menjaga komoditas pertanian ini, sesungguhnya Pemda Tabanan juga sudah melakukan beberapa upaya dan tindakan. Salah satu contoh itu adalah gimana Pemda Tabanan menjamin terkait dengan standarisasi harga. Nah, ketika harga itu turun, ada kewajiban kita untuk membuat kebijakan menentukan harga dasar. Nah, kemudian dalam konteks ini pemerintah daerah sudah menunjuk juga badan usaha milik daerah, dalam hal ini dalam Sedika, untuk melakukan langkah-langkah dalam upaya mempertahankan komoditas harga pertanian. Ya. Nah, kemudian memberdayakan daripada seluruh stakeholder yang ada, termasuk juga ada di sini toko-toko modern, termasuk yang lainnya, itu bahkan sudah dikeluarkan Perbup untuk mengatur bahwa ada kewajiban toko modern untuk menampung 30% daripada
hasil pertanian. Jadi dalam konteks ini yang kita ingin kedepankan bukan hanya komoditas yang berkaitan dengan bahan bakunya, tetapi ada produk-produk olahan. Sehingga di sini kita berharap generasi muda kita, termasuk petani kita itu untuk lebih kreatif nanti dalam mengembangkan komoditas pertanian tersebut agar bisa nanti dipasarkan. Nah, dalam konteks menjaga komoditas pertanian ini, salah satu langkah yang ketiga itu adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, termasuk juga dengan pemerintahan yang lainnya. Itu pemerintah Badung, Denpasar, dan lain sebagainya. Di sana kita juga sudah lakukan sebuah proses kerjasama untuk membantu menjaga komoditas harga pertanian kita sendiri. Nah, kemudian ada juga yang harus kami jelaskan di sini dalam strateginya itu adalah kita melakukan penghapusan terhadap harga tinggi tersebut. Ya, mohon maaf, ini biasanya praktik ekonomi biaya tinggi itu sangat merugikan petani. Jadi bagaimana caranya kita agar nilai produksi itu bisa semurah-murahnya. Ya. Mohon maaf, tadi saya tekankan, yang saya sampaikan tadi itu adalah penghapusan biaya tinggi praktik ekonomi dalam pelaksanaan komoditas pertanian tersebut. Nah, kemudian kita juga sudah siapkan langkah-langkah adalah ganti rugi ketika ada gagal panen. Ya. Nah, di dalam kegiatan pertanian tersebut, seandainya petani kita gagal dalam kegiatan panennya, nah pemerintah daerah sudah menyiapkan jangan sampai petani kita rugi. Betul. Nah, jadi nanti ada pola perhitungannya itu yang kita tetapkan melalui peraturan bupati. Ya, sehingga petani kita itu tidak akan pernah merasa ragu dan takut untuk bertani. Iya, ketika nanti mereka gagal panen, pemerintah sudah siap untuk mengganti rugi segala kegagalan panennya. Panen itu. Nah, kemudian juga kita sudah menyiapkan asuransi. Oh, sampai dengan asuransi juga ya? Asuransinya tersebut. Ketika misalnya terjadi bencana dan sebagainya, itu penting bagi masyarakat untuk kita jaminkan. Sehingga ketika seperti sekarang misalnya dalam situasi pandemi COVID, nah misalnya pertanian kita tuh mengalami kegagalan panen seperti tadi, atau mungkin ada hama dan sebagainya. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah yang kita jamin, kita jaga. Jadi pemerintah daerah nanti menyiapkan itu untuk asuransinya. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan fasilitas asuransi ini, nanti kita bekerjasama dengan pemerintah pusat. Berapa pemerintah pusat yang menyiapkan terkait dengan agunannya itu, berapa pemerintah daerah. Nah, itu salah satu strategi kita, sehingga masyarakat kita, terutama generasi muda ini, jadi tidak ragu lagi, tidak takut lagi untuk bertani. Ternyata aman, bertani itu pun aman dan menghasilkannya menjanjikan ya. Hasilnya menjanjikan sekali. Kenapa? Karena komoditas harga itu kita jamin, kita bantu. Ternyata tidak cuma pemerintah tidak kemudian hanya memikirkan produksi saja, baik dari sarana produksi, ternyata juga berpikir bagaimana sampai mendorong bahkan generasi mudanya yang ingin bertani itu bagaimana kemudian mengolah hasil tani seperti itu, bahkan hingga menjamin harganya kemudian, bahkan juga asuransi, jadi tidak ada rasa takut, jadi aman untuk bertani, dan itu menjanjikan ternyata Bapak. Betul, ya, karena selama ini yang jadi kekhawatiran generasi muda kita, ketika hasil melimpah, produk pertanian itu banyak, terus dikemanakan, terus harganya kadang murah, ini yang kita jamin, yang kita siapkan. Makanya salah satu kemarin ketika kita berbicara tentang APBD tahun 2021, salah satu kan kita ada keputusan kita ambil secara tepat di sana bahwa kita membantu permodalan untuk PDDS. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk menampung terhadap produk-produk pertanian. Nah, ketika misalnya mereka jual dan pasarannya cukup sulit bagi mereka, inilah BUMDes kita dan BUMDA kita yang akan menampung. Ya, jadi di sana memang kita tekankan ketika kita punya perusahaan Dharma Santika, itu lebih banyak adalah untuk misi sosialnya. Artinya tidak mengejar ke misi profitnya, tetapi menjaga kenyamanan, keamanan petani-petani kita itu, agar petani kita itu tidak ragu untuk melakukan kegiatan pertanian. Pertanian itu tadi ya Pak? Ya, terutama generasi mudanya. Karena kebanyakan mungkin takut, saya beralih nih dari usaha apa, mungkin dari profesi apa, apakah ternyata dengan saya bertani saya bisa mendapatkan yang lebih baik, mungkin seperti itu, ternyata sudah justru lebih dijamin untuk itu gitu ya Bapak ya. Nah, dalam konteks itu
saya tambahkan sedikit. Iya. Di samping strategi terkait dengan perlindungan, di sini kan juga ada strategi tentang pemberdayaannya. Pemberdayaan. Nah, dan pemberdayaan itu adalah bagaimana langkah-langkah kita secara konkret untuk membantu para petani kita, termasuk generasi muda kita itu adalah untuk memahami pertanian dalam artian luas, baik itu dari segi teknologinya ataupun dari segi pemasarannya. Jadi kita tidak main-main, kita inginnya kan dari sektor hulu sampai ke hilir itu Iya, berjalan itu secara dia. maksimal. Nah, kita latih petani kita itu. Kita berdayakan petani kita itu, baik tentang teknologinya, tentang pengkemasannya, sehingga yang kita lahirkan bukan hanya produk bahan baku atau bahan mentah, tapi sudah menjadi produk-produk olahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, dan juga memberikan peluang untuk tenaga kerja yang lebih banyak. Betul Nah, sehingga sekali. nanti dua-duanya tercapai, petani kita untung, juga sekaligus membuka peluang kerja Peluang kepada kerja. petani atau masyarakat yang lainnya. Iya betul sekali, sehingga memang banyak ya peraturan dan beberapa poin yang Bapak jelaskan tadi itu pengaturan terkait pengaturan perlindungan pemberdayaan itu sangat akomodatif ya saya lihat Bapak ya, untuk terutama berkaitan dengan keberlangsungan hidup untuk petani, untuk hidup bertani di Tabanan terutama khususnya, sehingga juga mendorong generasi muda berpikir lebih kreatif, kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan tidak hanya ketika bertaninya kemudian, tapi setelahnya juga kemudian seperti itu. Nah, ini khusus seperti untuk permasalahan petani ini ya, seperti sudah Bapak sempat jelaskan tadi. Terkait ini yang dialami kemudian sering saat pasca panen, itu terutama saat panen berlimpah, kemudian ada rasa takut kemudian dari petani untuk harga yang jatuh seperti yang Bapak utarakan tadi. Nah, langkah real apa nih yang telah dan mungkin akan dilakukan oleh pemerintah terkait itu kemudian Bapak? Ya. Mungkin di awal tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Iya. Kita di Perda Perlindungan Petani itu, kita kan sudah rancang semua dari sektor hulu sampai sektor hilir. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini kan dari sektor hilirnya. Artinya karena kan ada kekhawatiran dari petani kita dengan panen yang melimpah, akhirnya akan rugi juga karena hasil petaninya tidak terakomodasi. Inilah yang ingin kita kembangkan. Makanya kami tidak beratkan terhadap produk pertanian itu jangan semata-mata hanya menjual produk bakunya, tetapi kita olah kita olah untuk menjadi produk olahan pertanian yang memiliki nilai yang nilai jual lebih tinggi. Satu contoh misalnya manggis kita buat jusnya. Nah, kopi jangan lagi jual bahan bakunya itu, tetapi kita olah kopinya itu. Setiap BUMDes itu nanti akan mengolah berkait dengan produk-produk kopinya itu. Seperti apa nanti olahannya itu yang akan kita bantu. Untuk ini pemasarannya. Dan itu pun sebenarnya sudah kita siapkan melalui BUMDes yang kita bentuk di setiap desa itu. Misalnya contoh di Selamadag, desa Selamadagnya itu BUMDesnya mengolah terkait dengan VCO, yang ini minyak kelapanya itu. Iya VCO saya. Termasuk juga di Selamadag Barat di desa Lumung Kaungnya juga sama. Nah, kemudian kopi, nah itu seperti desa Pujungan, Munduk Temu, Pajahan, Belatungan, itu juga BUMDes sudah mengolah produk kopinya itu, yang kita jadikan jadi ikon Tabanan itu menjadi kopi Tabanan Serasi. Jadi menarik sekali. Beratnya adalah gimana sekarang kita memberdayakan mereka semua agar produk-produk yang ada itu tidak ketika hasilnya melimpah itu tidak laku. Pertama itu tadi diolah, jadi bukan dijual mentah begitu saja. Nah, inilah pemberdayaan ini yang sedang kita lakukan. Betul. Nah, kita sudah menyiapkan sarananya. Itu ada sebuah tempat yang kita sebut dengan Taman Teknologi Pertanian. Nah, di Taman Teknologi Pertanian ini nanti semua dari sektor hulu sampai ke hilir itu akan kita siapkan. Bagaimana merancang penelitian, pengkajian baik tentang bibit dan lain sebagainya atau aspek pertanian lain kita teliti di sana. Kemudian bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, petani kita, berikan teknologi pertanian, teknologi tepat guna dan lain sebagainya. Kita akan lakukan di sana. Kemudian di sana juga ada kita siapkan tempat untuk pemasaran. Nanti daerah punya kewajiban dengan PDDS-nya nih, Dharma Sadikanya, untuk ikut membantu masarkan baik dengan sistem pemasaran online ataupun dengan sistem yang lainnya. Nah, dari sistem ini nanti tetap produk olahan itu akan ada di setiap desa masing-masing. Tinggal ketika ada kebutuhan, pembeli itu datang ke
masing-masing desa. desa. Jadi tidak jauh untuk dicari, tidak sulit untuk dicari, ternyata ada di Iya. sekitar kita karena di Betul. masing-masing desa. Jadi mudah untuk Iya. diakses dan apalagi karena itu produk lokal, mungkin daripada kita beli dari jauh-jauh, Iya. kemudian ternyata kita bisa produksi sendiri Betul. dengan ide-ide Makanya sendiri. Kami ajak generasi muda kita, ayo kita berinovasi dengan khususnya Tabanan sebagai daerah pertanian yang begitu kayanya Mm-mm. dari sumber-sumber hasil pertanian tersebut. Mari kita kelola ini. Betul. Mari kita olah, Mm-mm. kita jadikan produk-produk yang pada nantinya itu bisa kita Jual kembali ya dengan harga yang lebih bukan tinggi. hanya terpaku kepada produk bahan baku atau Iya, bahan mentah mentahnya. saja, Ya, betul sekali. Kreativitas ini yang kita harapkan. Iya. Misalnya setiap itu kita kembangkan untuk menjadi beberapa jenis olahan gitu. Olahan. Ya, nah ini pemerintah akan ikut membantu melalui pemberdayaan. Jadi kan diarahkan teknologi seperti apa, siap, bahkan penyuluh dan sebagainya sudah kita siapkan. Memang pemerintah sudah menjamin dan mengakomodasi itu ya, Sudah. seperti itu. Iya, betul sekali. Menarik sekali diskusi kita Bapak, tapi sayang sekali waktu yang menghalangi kita untuk lebih lanjut lagi untuk berdiskusi Bapak. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan untuk sebagai closing statement Bapak sebelum tutup? Ya, baik, terima kasih. Kami berharap masyarakat Tabanan, terutama generasi muda, jangan a priori dan berbicara hal-hal yang buruk tentang pemerintah, tentang Tabanan, tetapi mari kita bangun Tabanan. Jika ada hal yang bisa kita gerakkan, mari kita mulai dari sektor pertanian ini. Kita buat pertanian ini menjadi kebanggaan kita di Tabanan, Betul. melalui hasil karya anak-anak muda kita ataupun para petani kita itu buat menjadi sebuah produk olahan yang suatu saat bisa menjadi produk unggulan di wilayah Tabanan. Betul. Ya, saya kira seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Ampik Suta pada edisi kali ini. Demikian tadi Semeton Suta, dialog aspiratif, mengupas postingan dan informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Saya Rati Julita Marani, salam Suta, salam cerdas. Om Santi 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 Om.